Oh ya, mungkin sekalian mengisi waktu, jadi sedikit pengumuman ya untuk UTS-nya. Sekali lagi, saya ingatkan, bentuknya adalah penugasan, jadi ya intinya tetap buku terbuka, karena juga sulit untuk mengawasi kan. Tapi diwajibkan untuk mengerjakan secara mandiri, jadi tidak boleh bekerja sama sekali. Dan untuk waktunya kita set dari jam 8 sampai jam 3. Jadi harapannya sudah cukup dan jadi win-win solution. Karena barangkali ada yang tidak bisa paginya atau tidak bisa sorenya kan. Jadi mau tidak mau ya harus seperti itu ya. Terus untuk soalnya sendiri, nah yang ini kan kita punya 7 pertemuan dengan topik yang berbeda. Jadi masing-masing topik itu ada satu soal ya nanti ya. Jadi tentang grup dan ring itu satu soal, terus aljabar linear satu soal, modul submodul satu soal dan seterusnya. Dan nanti silahkan untuk memilih 5 soal saja dari 7 tadi. Tapi ya soalnya tetap ini ya, ada yang AB ya. Jadi ya kalau misalkan milih nomor 3, terus 3 ada AB ya. Ya otomatis ya dua-duanya dikerjakan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin terkait UTS-nya. Pengumpulannya nanti lewat Elok, terus soalnya juga lewat Elok. Semoga cukup jelas ya. Oke, ini monggo Pak Iwan, sudah 3.35, kalau mau dimulai. Pengerjaannya bisa di-upload sebelum itu. Oke. Oh ya. Mungkin itu Pak Uha sebelum ini tutorial. Kalau ada petunjuk petunjuk pengerjaannya itu bisa di-upload di Eloknya dulu atau sudah biar kok. bisa di Sudah di Elok. Oke, saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membangun suatu modul dan modul bebas ya. Nah, mungkin dari soal yang sudah saya siapkan itu dari ya, kita mulai dari nomor 1 dulu aja ya. Baik. Nah, untuk nomor 1 ini, apakah sudah ada yang mencoba menjawabnya? Jadi di sini diberikan G-nya grup komutatif. Nah, kemudian diminta untuk membuktikan bahwa G ini merupakan himpunan merupakan grup siklik jika G-nya itu merupakan modul siklik atas Z. Nah, mungkin ada yang mau memberikan komentar terlebih dahulu sebelum kita bahas. Nah, mungkin ini gitu. Nah, di sini kan ada ini ya, jika berarti kita harus membuktikan apa namanya? Kalau misalkan ini diketahui G-nya itu merupakan grup siklik. Kemudian ini berarti akan dibuktikan kalau G-nya ini merupakan modul siklik. Nah, sepertinya sudah pernah dibahas ya, kalau misalkan kita punya G-nya grup, maka dapat dipandang sebagai Z modul. Oke.
G dapat dipandang sebagai modul atas Z ya. Nah, operasi penjumlahannya ini ya, operasi stir pada G-nya. Kalau apa namanya, kita punya G1 stir G2 ya, tambah itu maksudnya ini adalah G1 stir G2 dan operasi pergandaan skalarnya ini bertitiknya, berarti kalau kita punya Z dikalikan G, ini adalah definisinya G pangkat Z ya. Ini G-nya dapat dipandang sebagai modul atas Z dengan operasi yang seperti ini. Seingat saya ini sudah pernah dibahas waktu di kelas. Nah, selanjutnya kita berarti cukup membuktikan bahwa G-nya ini dibangun oleh satu elemen gitu ya. Kalau kita dipandang sebagai apa namanya, grup atas Z. Berarti ini diambil sebarang G anggota dari G. Nah, kan karena G-nya itu merupakan grup siklik, karena G merupakan grup siklik, ini siklik, ya, maka G ini sama dengan G sama dengan kurung siku G0 untuk suatu G0 anggota dari G. Nah, dengan demikian ya, G kecil ini itu kan sama dengan G0 pangkat N untuk suatu N anggota dari Z. Nah, berdasarkan definisi yang di sini, berarti kan kita peroleh bahwa G itu bisa dituliskan sebagai N dikalikan G0. Nah, ini berarti anggota dari G0 sebagai modul atas Z. Nah, berarti kan di sini kita punya bahwa setiap apa namanya, setiap G kecil itu bisa dinyatakan sebagai apa namanya, suatu bilangan bulat dikalikan dengan suatu elemen dari G. Nah, sehingga ini apa namanya, G itu dibangun oleh G0 G sebagai modul atas Z. Ini yang ke arah kanan. Nah, yang ke arah kiri sama ya. Kalau apa namanya, yang keras ini berarti diketahui kalau G ini adalah apa namanya, modul siklik atas Z. Berarti akan dibuktikan kalau G-nya adalah grup siklik. Nah, berarti kan ini sama ya, diambil sebarang G anggota dari G. Nah, sama ya, seperti karena kalau ini karena G adalah grup siklik atas Z, maka G ini sama dengan kurung siku G0 ya, atau untuk setiap G anggotanya G, ini G itu sama dengan N kali G0, di mana N-nya anggota dari Z. Nah, nanti memanfaatkan definisi dari N kalikan G0, nanti kan berarti G-nya ini sama dengan G0 pangkat N. Nah, ini berarti anggota dari G0 yang sebagai grup. Ya, berarti untuk yang soal nomor 1 ini sudah terbukti. Mungkin ada yang mau dikomentari untuk yang soal nomor 1 ini.
Oke, mungkin kalau tidak saya lanjutkan ke nomor 2. Oke. Nah, untuk nomor 2, apakah sudah ada yang mencoba? Apakah Ki itu dibangun secara hingga atas Z? Ada yang sudah mencoba belum? Kalau misalkan apa namanya, untuk misalkan kita akan membuktikan kalau ini dibangun secara hingga, kan berarti kita harus mencari apa namanya, kita harus mencari bahwa gimana di Saiful Ali ya tadi ya? Atau ada yang mau mencoba yang ini? Oke, yang ini ya kalau misalkan ini ya, kita berarti harus mencari elemen supaya dia membangun Ki ya. Oke, kita pakai ini ya, menggunakan reduction ad absurdum ya. Andaikan itu dibangun secara ya, atas ini. Oke. Nah, kalau kita memisahkan Ki-nya dibangun secara hingga atas Z, berarti kan artinya terdapat ya, himpunan X. Ini misalkan P1 per Q1, P2 per Q2, terus sampai Pn per Qn. Ini dia subsetnya Q. Sedemikian sehingga fungsiku dari X itu dia sama dengan Q. Nah, oke. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, nah kalau oke, mungkin kita tinjau ini. Kalau kita punya A itu anggota dari kurung siku X, berarti A ini sama dengan apa? Sigma R anggota Z dikali oleh anggota X itu bukan, Pak? PI per QI ya. PI sama dengan 1 sampai N. Ini RI itu anggota dari Z. PI per QI itu anggota dari X ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, kira-kira bentuk apa namanya? Bentuk penyebut ya. Bentuk penyebutnya yang di sini. Kira-kira bentuknya apa kira-kira? Dari Q1, Q2 sampai dengan Qn, Pak. Q1 sampai Q2 sampai Qn ya. Oke. Berarti kan ini apa namanya? Q1, Q2. Oke. Q1, Q2 sampai Qn. Nah, tapi di sini kan ada ya, ada pembilangnya ya. Nah, kira-kira yang nggak bakalan termuat di suatu, apakah setiap
kita ambil bilangan rasional, penyebutnya pasti bisa dibentuk seperti ini. Ada nggak? Atau adakah bilangan rasional yang tidak dapat dibentuk seperti ini? Nah, ada bayangan nggak? Oke, kalau kita menjumlahkan pecahan gitu ya, biasanya kita pakainya apa di sini untuk yang hasilnya di sini? Selain hasil kali kan biasanya pakai KPK ya, KPK dari yang di sini kan, ya enggak? Ini kan berarti kan ini yang di bawah itu nanti apa namanya, KPK dari yang bawah ini. Itu kan ya, ini sebenarnya bisa Q1, Q2 sampai Qn gitu ya. Tapi kan biasanya kita menggunakan yang itu kan, menyamakan penyebutnya itu kan menggunakan KPK. Nah, berarti ini yang di sini tuh bisa kita isi sebenarnya dengan KPK dari Q1, Q2 sampai Qn. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, tadi kan berarti untuk setiap A di X, bentuk dari A itu bisa kita nyatakan sebagai apa namanya, suatu bilangan dibagi dengan KPK dari Q1, Q2 sampai Qn. Berarti untuk setiap A anggota dari kurung siku X, A ini sama dengan B per KPK dari Q1, Q2 sampai Qn ya. Di mana ya B-nya itu anggota dari Z dan ini juga anggota dari Z. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini 1 per KPK dari Q1 sampai Qn ditambah 1. Ini anggota dari, apakah 1 per KPK dari Q1, Q2 sampai Qn, kita tambah 1. Ini anggota dari kurung siku X. Gimana? Nah, bukan ya, kan kalau anggota dari kurung siku X itu bentuknya bisa seperti ini. Apa namanya? KPK dari ini ya. Nah, ini kan bawahnya tambah 1, berarti kan ini bukan anggota dari ini. Ya. Nah, jadi kurung siku X itu tidak sama dengan Q. Nah, dengan jadi kontradiksi dengan fakta bahwa kurung siku X itu sama dengan Q ya, di sini. Kan kita asumsinya ini. Ya, jadi itu tidak dibangun secara ada yang mau dikonfirmasi untuk yang contoh nomor 2 ini? Maaf Pak, tadi bagian ketika A sama dengan B per KPK itu B-nya itu tadi kenapa Pak? Bisa B aja gitu tadi? Ngapunten mungkin saya ini yang atasnya okay. tadi. Enggak. Oke, gini, intinya kan kalau kita punya pecahan ya. Pecahan kan biasanya kita samakan penyebutnya kan dengan KPK gitu ya. Nah, dengan KPK dari ini kan penyebutnya. Nah, terus hasilnya di atas kan juga merupakan bilangan bulat kan, kita nggak
nggak pedulikan yang kurang, ya maksudnya bisa kita anggap yang ini tuh nggak terlalu penting gitu. Nah, jadi yang bawah kan mesti KPK, terus atasnya kan suatu bilangan bulat gitu. Nah, entah ini mau bisa disederhanakan atau tidak, tapi intinya setiap anggota dari A itu bisa dibentuk menjadi Q1, Q2 sampai Qn. Anjir. Nah, ya, saya terus di atasnya ini kan tadi kalau misalkan apa namanya? Kalau kita tadi sebenarnya kalau mau dibuat satu ya, Q2 per Q2 dan seterusnya sampai Pn per Qn. Ini kan kalau mau dibuat ini KPK dari Q1, Q2 sampai Qn. Nah, berarti kan ini nanti yang di sebelah sini kan P1 dikalikan KPK dari Q1 sampai Q2 dibagi ini ya, berarti ya Q1 ya ditambah dan seterusnya. Nah, yang di sini kan ini bilangan bulat kan. Nah, ini saya misalkan B gitu. Berarti B dibagi KPK dari Q1, Q2 sampai Qn. Oh, anjir. Nah, terus Mhm. ya, Berarti ini Pak ya, itu yang tadi diambil plus satunya itu untuk menunjukkan bahwasanya tidak samanya aja gitu ya. Ada aja yang tidak di dalam itu. Oh, oke, makasih Pak. oke. Oke. Nah, kan sebenarnya kalau satu kan masih aman ya, ini tambah satu itu karena ya dua bilangan yang berurutan kan ini nggak mungkin kelipatan dari yang ini kecuali KPK-nya ini satu ya. Oke, mungkin jadi ini kontradiksi ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi. Kalau yang tadi Bapak bilang KPK yang satu gimana Pak? Maksudnya ada kemungkinannya itu? Oke. Apakah perlu kayak menunjukkan gitu juga atau sebenarnya kayak itu udah dicukupkan gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau KPK dari Q1, Q2 sampai Qn itu sama dengan satu kan berarti apa namanya? Q1 sama dengan Q2 sama dengan satu ya. Kalau KPK-nya satu. Berarti kan ini mau harus satu semua kan? Ya plus minus lah, tapi kita ambil yang positif semua gitu kan. Jadinya satu semua. Berarti kan bilangan bulat kan nanti. Apa namanya? X-nya itu benar semua bilangan bulat. Itu jelas nggak bakalan apa namanya? Tidak akan ya pernah membangun Q gitu. Jadi yang ini bisa kita asumsikan kalau bukan sama dengan satu KPK-nya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjut ke contoh yang nomor 3 ya. Saya belum juga. Nah, soal yang nomor 3 ini ada yang sudah mencoba belum ya? Ini saya ambil dari yang kemarin soal yang tutorial tahun kemarin, yang apa namanya? Soal yang kemarin kan mirip kan? Kalau yang kemarin kan kalau M-nya bebas torsi, apakah M cross M-nya bebas torsi? Nah, ini saya modif dari sana. Nah, kira-kira kalau M-nya siklik, M cross M-nya siklik nggak? Siklik nggak? Yang nomor A. Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, contohnya apa? Tidak. Contohnya apa? Mungkin ini, Pak, Z modul Z gitu. Dia kan dibangun oleh satu. Tetapi Z cross Z modul Z, modul atas Z, dia setidaknya dibangun oleh 1,0 dan 0,1. Iya. Tapi yang Z cross Z ini sama dengan 0 ya. Ini kan masih mungkin loh, masih mungkin kan? Masih mungkin ini loh. A, B. Masih mungkin ya.
Masih mungkin, ini masih mungkin, tapi ya kenapa ini tidak mungkin? Kenapa kalau yang apa namanya? Kenapa ini tidak mungkin dibangun oleh A, B? Gimana? Ada yang mau memberikan komentar nggak? Itu kalau pembagian kasus bisa gitu Pak. Misalkan A-nya 0, B-nya 0. Maksud kalau A-nya tidak 0, B-nya tidak 0 gitu. Iya, intinya gitu. Oke. Gitu. Kalau intinya kalau A-nya 0 kan jelas tidak ya? Tidak mungkin. Kalau A-nya 0 kan berarti yang 1,1 itu kan bukan anggota dari apa namanya? Kurung siku 0, B. Ya. Nah, kalau yang B-nya 0 ini ya 1,1 juga bukan anggota dari A, 0. Nah, kalau yang A tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0, gimana? Nolnya tidak Kira-kira ada gitu Pak. Tidak bisa dibentuk. gimana? Nolnya Nolnya. Heeh. Nolnya kan ya tinggal 0 kalikan ini kan. 0 kalikan A, B jadi 0. Mungkin ini Pak, misal apa namanya, A tidak sama dengan B gitu Pak. Dengan kasus A tidak sama dengan B, Oke. ada mungkin bisa katakanlah 1,1 itu dia tidak dibangun oleh A, B gitu, dengan A tidak sama dengan B. Oke. Oke. Ya, kalau A sama dengan B nanti apa nih? Kalau A sama dengan B, ya berarti kan nanti yang 2,3 nggak bakal ini kan. Yang masih contoh kalau misalkan A sama dengan B kan jelas bahwa yang berbeda 2,3 misalkan. Ini kan jelas bukan anggota dari yang ini kan. Yang kurung siku A, B. Kan ini harus sama kan kalau anggota dari ini. Ya enggak? Nah, tapi kalau berbeda gimana? Berbeda. Bisa ya. Ada yang punya ide nggak ini? Nah, intinya kalau Z cross Z itu pasti ya dibangun oleh dua elemen, tapi untuk membuktikan nggak mungkin dibangun oleh satu elemen itu gimana? Oke. Dengan pembagian kasus itu belum selesai Pak, berarti Pak. Yang pembagian kasus ini ya? Iya. Enggak sama dengan B. Yang berarti kan yang A tidak sama dengan B kan belum tuh. Oh iya, Yang A berarti tidak kan sama dengan B. A tidak sama dengan B kan bisa kita ambil 2,2 atau 1,1 yang dia bukan anggota A, B gitu. Oh, oke. Bentar, 2, oh iya, iya. Oke. Oke. Sip. Oke. Makasih, Dek. Saya boleh. Kalau misalkan kita punya bentar. Kalau 1,2 itu minusnya ini ya mesti bentuknya kan mesti R kalikan A. Oh ya, oke. Oke, oke. Jadi ini kalau A-nya tidak sama dengan B kan berarti yang sama 2,2 nanti ini nggak bakalan anggota dari ini ya. Anggota dari kurung siku A, B. Oke, oke. Ya, berarti selesai ya pembagian kasusnya ya. Itu yang ini. Berarti ya ini nggak mungkin sama dengan ini. Oke, jadi Z cross Z ini bukan merupakan apa namanya grup siklik ya, tetapi dia dibangun oleh dua elemen. Nah, kalau yang selanjutnya, kalau n-nya dibangun secara hingga, apakah M cross M-nya dibangun oleh cara hingga juga atas R ya?
Oke, gimana kalau yang ini gimana? Kalau dari contoh yang ini bayangannya, ini kan 1, berarti kan 0,1, 1,0. Kalau M, ini kan M dibangun secara hingga, berarti bisa kita misalkan kan, misalkan M itu sama dengan kurung siku X, di mana X-nya itu sama dengan X1, X2 sampai Xn, ya Xi-nya anggota dari M, ya, subset dari M. Nah, berarti ini untuk setiap M anggota dari M, ini kan M-nya bisa kita tuliskan sebagai R1 X1 ditambah dan seterusnya sampai Rn Xn, ya, Ri anggota dari R, terus Xi itu anggota dari X. Nah, nanti yang M cross M gimana? Dibangun secara hingga. Nah, ini dibangun secara hingga atau tidak? Gimana untuk yang ini? Kira-kira pembangunnya apa kira-kira? Berhingga, iya Pak, sepertinya Pak. Dibangun secara berhingga. Pembangunnya apa pembangunnya? Atau calon pembangunnya dulu saat kita mungkin ini Pak 0,x1, 0,x2 sampai dengan 0,xn, terus x1,0, x2,0 sampai dengan xn,0 Pak. Yang ini baru x1,0 ya. Sampai xn,0. Oke. Oke. Ini kan calon pembangunnya. Nah, berarti ini ya, kita diambil sebarang ya ini M, N itu anggota dari M cross M. Oke. Nah, kalau seperti ini kan berarti kalau kita tujuannya itu adalah membuktikan kalau himpunan yang ini itu membangun M cross M, berarti setiap M, N itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear elemen-elemen di sini. Jadi kan ini M, N. Jadi kan M, N itu bisa kita pecah jadi ini kan M, 0 ditambah 0, N ya. Nah, yang M-nya ini bisa kita ganti dengan yang ini misalkan R1 X1 ditambah sampai Rnxn, 0 ditambah yang 0, N ini bisa kita pecah ubah menjadi 0, misalkan T1 X1 tambah T2 X2 dan sampai Tn Xn. Nah, ini tentunya Ri itu anggota dari R, Ti juga anggota dari R ya. Nah, yang ini memanfaatkan sifat di M cross M, ini kan bisa kita ubah lagi menjadi R1 X1, 0 ditambah R2, R2 X2, 0 dan seterusnya sampai Rnxn, 0 ditambah yang ini berarti 0, T1 X1 tambah 0, T2 X2 terusnya sampai Tn 0, Tn Xn ya. Nah, ini dikeluarkan R-nya. Berarti ini R1 X1, 0 ditambah R2 X2, 0 tambah hasilnya sampai Rn ini Xn, 0 tambah ini T-nya keluar berarti T1 0,x1 dan seterusnya sampai yang apa namanya ini 0, ini Tn 0,xn. Nah, ini adalah anggota dari, kalau ini misalkan ini Y. Nah, ini berarti anggota dari kurung siku Y. Nah, berarti kita punya bahwa karena ini untuk setiap M, N anggota M cross M, berarti M cross M itu subset dari kurung siku Y. Karena pasti kurung siku Y itu subset dari M cross M ya, berarti
M cross M-nya sama dengan kurung 10. Nah, jadi M cross M-nya dibangun secara hingga. Oke. Mungkin untuk yang ini M cross M ada yang mau dikonfirmasi lagi? Maaf Pak, istilahnya Pak, mau konfirmasi. Kalau untuk Oke, eh, gimana? ini kan kita pakainya klaim gitu Pak ya. Apakah klaimnya itu harus bentuknya seperti ini atau bisa ditemukan bentuk lain juga gitu Pak? Biasanya. Oh, Atau oke. emang karena paling mudah saja, Oke, jadi lebih enak pakai yang ini gitu. Atau ada cara oke. lain mungkin gitu. Makasih Pak. Oke sih. Oke, kalau yang klaim yang ini saya ini sih memanfaatkan yang ini sih hasil yang kita tahu di lihat crosset terus yang dibentuk yang macam-macam itu sih. Ya, pembangunnya mungkin yang lain tapi yang paling mudah kita cari itu yang seperti ini. Oke, itu Dek Rehan ya. Oke. Oke, makasih Pak. Oke. Oke, mungkin untuk yang ini ada yang mau dikonfirmasi lagi? Izin tanya juga Pak, mungkin Pak. Oke, gimana Dek? Saiful? Ibaratnya kan kalau dari kemarin ini baru kali ini gitu Pak ketemu pakai klaim gitu Pak. Namun apakah bisa kita membuktikan kalau tanpa klaim gitu Pak? Oke. Ya ini sebentar. Ya ini enggak. Ya ini kalau misalkan tanpa klaim ya. Ya udah, ya ini kita ini aja. Kita hapus ini kan. Berarti kan kita ambil sebarang ini berarti kita mau mencari elemennya gitu loh. Apa ya? Nah, terdapat ya. Untuk mencarinya kita memanfaatkan ini berarti kalau kita tidak mau menggunakan yang ini klaimnya gitu ya. Ya kita arahkan aja dari bentuk yang M, N terus memanfaatkan sifat yang di jumlahannya biasa itu. Nanti kan kita ketemu ini R1, X1,0 dan seterusnya itu. Nah, ini kan elemen-elemen di apa namanya? Elemen-elemen di M kan ini kan. Dan ini jumlahnya berhingga kan. Soalnya ini X1,0 sampai Xn,0 kan ada sebanyak N. Terus 0,x1 sampai 0,xn juga ada sebanyak N kan. Berarti ada 2N elemen. Nah, berarti ya ini yang nanti sebagai calon pembangunnya itu. Seperti itu, Dek Saiful. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, mungkin kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi ke Oke. Nomor 4 gimana? Kalau yang nomor 4, apakah sudah ada yang mencoba? Ya, ini berbeda ya operasinya ya, di operasi perkalian skalarnya. Kalau yang ini point waste ya. Nah, ini R, S dikalikan dengan M, N itu hasilnya adalah RM, SN. Nah, kalau M cross M-nya dibangun secara hingga, apakah R cross R-nya juga dibangun secara hingga? Gimana untuk yang ini? Apakah juga dibangun secara hingga juga?
Gimana? Atau kita bisa mengadopsi yang di sini. Sepertinya iya, Pak. Sepertinya iya ya. Cuma yang nanti bedanya di perkalian skalarnya aja. Ini kan M, N ya sama ya. M,0 ditambah N,0. Terus karena M-nya ini anggota dari M, berarti kan di sini M-nya ini anggota dari M, berarti M-nya bisa kita tulis sebagai ini ya, R1X1 ditambah terus sampai RNXN. Terus yang N ini juga sama. Ini T1X1 tambah ini sampai TNXN ya. Nah, yang ini kan berarti ini sama R1X1, 0 ditambah dan seterusnya sampai RNXN, ya, 0 ya. Tambah TNXN. Nah, yang ini kita pecah ini ya. R1X1, 0 ditambah R2X2, 0 ditambah seterusnya sampai yang RNXN, 0 ditambah 0, T1X1 ditambah seterusnya sampai 0, TNXN. Nah, sekarang R1X1, 0 ini sama dengan apa? R1X1, 0 R1, R kali X1, 0. 1, ya, ini apapun sebenarnya ya, tapi intinya yang ini apa namanya, X1, 0. Nah, ini biar aman ya, ini diambil 0 aja. Ini kan berarti ini R1, 0 dikalikan X1, 0 sama ya, sampai yang di sini kan berarti nanti Rn, 0 dikalikan Xn, 0 tambah yang di sini nanti 0, T1 dikalikan 0, X1 dan seterusnya sampai yang 0, Tn dikalikan 0, Xn. Nah, berarti yang ini kan ini anggota dari X1, 0, X2, 0 dan seterusnya sampai Xn, 0. Terus ini bentar, ada yang sama ya, 0, X1 sampai yang 0, Xn. Nah, ini kan karena ini apa, berhingga, banyaknya elemen berhingga, berarti kan apa namanya, M cross M ini dibangun ini sama dengan ini, sama dengan ini B. Nah, B-nya itu nanti sama dengan ini, himpunan yang X1, 0, X2, 0 dan seterusnya itu. Berarti M cross M ini juga dibangun dibangun secara hingga atas R cross M. Nah, mungkin untuk yang nomor 4 ada yang mau di apa namanya, ada yang mau dikonfirmasi lagi. Pak, kalau misalnya ini Pak, R1, T1 dikali X1, X1 ditambah R2, X2 dikali dengan X2, X2 gitu Pak, bagaimana Pak? Oke. Oh, ini X1 gitu ya. Jadi kan M-nya ini kan di R1, X1 Oke. sampai Ya, dengan RNX. ya nggak apa-apa. Ya, bisa sih gitu. Ini berarti ini ya, X1, X1 ini XN gitu ya maksudnya. Gitu ya, saya boleh ya. Iya Pak. Oke, bisa juga sih, Dek. Oke. Bisa seperti itu juga sih. Nah, berarti nanti kalau yang ini kan nanti pembangunnya ada sebanyak 2N. Kalau yang tadi kan hanya berarti ada berapa? Ada N Pak. Ada sebanyak N ya, karena X1, X1 gitu. Oke. Ya, itu kan berarti sama sih. Oh ya, bisa sih. Oke. Sebentar, kalau itu X1, X1
Bentar, kalau itu bentar, jadi sih. Oh ya, nggak apa sih. Itu kan berarti kan ini ya, R1,0 dikalikan X1 ya, ditambah dan seterusnya sampai Rn,0 ini xn, terus ditambah 0, T1 ya. T1 ini oke. T1 ini berarti X1, ditambah dan seterusnya sampai yang 0,Tn ini xn. Berarti nanti bisa disederhanakan menjadi R1, T1 X1, ditambah dan seterusnya sampai apa nih ya, Rn1 ya, sorry, Rn, Tn ini xn, oke. Nah, ini bisa juga seperti ini. Oke, terima kasih Dek Saiful. Ini bisa juga seperti ini ya, alternatif pembangunnya. Oke, mungkin untuk yang soal nomor 4 ada yang mau dikonfirmasi lagi. Itu Pak untuk yang contoh yang ini berarti pembangunnya itu cuma ganti isi yang dalam sikunya itu X1, X1, X2, Kan tadi kan ini ya. Xn itu ya. Ini kan berarti Oh, yang iya. M cross M-nya itu sama dengan X1, tadi xn ya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Yang apa namanya? X1,0, sampai xn,0 terus 0,x1 dan seterusnya. Sampai apa namanya? 0,xn. Gitu deh, full deh, dan adik-adik semuanya. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi? Belum. Oke. Nih, nomor 5. Oke. Oke, modul polinomial. Kita ada 1 jam ya. Oke, mungkin yang dibangun secara hingga kita lewati dulu ya. Mungkin kita ke yang modul bebas. Oke. Nah, nomor 6 coba ya. Enggak terasa ternyata sudah 16,24. 16,22. Nomor 6 dulu. Oke. Nomor 6 ada yang sudah mencoba? Oke ya. Himpunan bilangan rasional kan dia apa namanya? Modul atas Z. Nah, berikan bahwa setiap subhimpunan dari Q yang memuat lebih dari 2 elemen memuat lebih dari 2 elemen merupakan himpunan yang tidak bebas linear. Sebenarnya 2 elemen juga bisa sih. Ini bisa saya cancel jadi lebih dari 1 ya. Dari 1 elemen itu merupakan himpunan yang tidak bebas linear. Ya, misalkan kita ini aja. Misalkan himpunan X ya. Itu adalah subset dari Q dengan kardinalitas dari X itu lebih besar atau sama dengan 2. X1, X2 itu anggota dari X. Ini kalau ini X1 sama dengan 0 berarti jelas ya. Kalau X1 atau X2 lah. X2 itu sama dengan 0 ya berarti jelas bahwa apa namanya? Himpunan X itu tidak bebas linear ya. Atau X2 sama dengan 0.
Nah, kasus yang kedua berarti kan X1 tidak sama dengan 0 dan X2 tidak sama dengan 0. Nah, kalau yang ini gimana? Untuk membuktikan kalau himpunan X-nya ini tidak bebas linear. Ada yang sudah mencoba? Oke, ini kan X1-nya anggota X, ini kan subsetnya Q ya. Berarti kan kita bisa tuliskan X1 itu sama dengan P1 per Q1, X2 sama dengan P2 per Q2. Nah, ini kita bisa mencari ini X1 misalkan alfa ditambah berapa kali kan X2, ini sama dengan alfa 1, alfa 2 sama dengan 0. Nah, nanti alfa 1-nya apa, alfa 2-nya apa. Yang inverse jumlahan gitu, Pak. Berarti. T-nya apa? Alfa 1, alfa 1, alfa 2-nya anggota Z ya. Sini kan sebagai modul atas Z tadi. Biar jadi 0 apa kira-kira. Kan kita kan ini tujuannya kan membuktikan kalau X-nya tidak bebas linear. Berarti kan kita mencari alfa 1, alfa 2 yang enggak 0 sehingga jumlahannya ini tuh dia apa namanya? Sama dengan 0 tetapi nilainya itu enggak 0. X alfa 1 sama alfa 2-nya. Sini ada yang dicat. Ini belum ada. Belum ketemu atau ada yang mau mencoba menjawab? Yang alfanya yang Z, Pak ya? Yang Q-nya yang X1, X2-nya ya, Pak? Ya, ini kan P1, Q1, P2, Q2 anggota dari Z ya. Dan semuanya nggak 0 kan? Karena ada syarat ini. Kalau misal alfa satunya Q1 kali Q2 kali P2, lalu alfa 2-nya minus dari P1 Q1 Q2. Yes. P1 ya? Oke, bisa sih. Nah, oke. Nah, ini kan berarti benar ya. Kalau ini kalikan ini kan berarti hasilnya adalah Q2 P2 P1 dikurangi min Q1, bentar. Kurang ya kalau alfa satunya ini. Kalau ininya Q1 Q2 P2 ini kan minus Q1 Q2 P1. Nah, ini hasilnya berarti apa nih? Ini kan hilang, berarti ini kan hasilnya adalah Q2 P2 P1 dikurangi Q2-nya hilang. Nah, ini Q1 P1 P2. Masih kurang. Nah, ini kan belum sama ya, belum tentu sama kan? Q1 sama Q2-nya kan masih berbeda, berarti belum tentu 0. Nah, supaya hasilnya 0 berarti perlu diapain lagi? Kalau alfa satunya Q1 P2 aja, Pak. Oke. Gimana? Kalau alfa satunya Q1 P2 aja, alfa 2-nya minus Q1 P2. Q2 Oke, Q1 P1. P2 ya. Ini gini maksudnya. Berarti ini ya. Oke. Berarti kan nanti ini jadi hilang ya. Ini juga hilang. Oke, ini hasilnya 0 ya. Oke. Oke, berarti ini kelebihan ininya. Berarti ini Q1 P2
Q1 Q2P1 ya. Nah, berarti kan terdapat alfa sama dengan di Q1P2 dan alfa 1 ya. Alfa 2 sama dengan minus Q2P1 ya. Nah, sehingga itu tadi alfa 1 X1 ditambah alfa 2 X2 itu sama dengan 0. Nah, ini enggak 0. Berarti ini ya, X itu bukan tidak bebas linear. Gimana, ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak untuk nomor 6? Oh ya, ini saya pakai ini ya. Kalau suatu himpunan itu memuat ini, intinya gini. Kalau kita punya himpunan Y, itu subsetnya M gitu ya. Nah, kalau terdapat X, ini subsetnya Y, sedemikian sehingga X tidak bebas linear. Nah, ini maka ya Y-nya juga tidak bebas linear ya. Oke, pakai sifat ini. Ini kan sebenarnya kardinalitas dari X itu kan bisa lebih besar dari 2. Tapi saya cukup tinjau yang 2 elemen saja. Ya, mungkin untuk yang nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, berarti sudah cukup jelas sekarang. Oke, sudah 16.31, sudah 1 jam, Pak Uha. Gimana? Mau kita lanjutkan sampai nomor 6? Mungkin satu soal lagi aja Soal supaya lagi, tidak ya. terlalu ini ya. Ya, mungkin nomor 8 ya. Supaya lebih. Bentar. Nah, oke. Kita nomor 8 ya, biar tidak terlalu sore ya. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, nanti silahkan itu ya, menuliskan yang di apa, di Google Slide ya, Pak Uha ya, yang Intinya ini sih, di ELO itu kan tiap hari ada presensi, terus di presensinya itu ada satu pertanyaan tentang pertanyaan lanjutan. Nah, itu bisa diisikan di situ lah. Nanti kita usahakan untuk memberi feedback lewat Google Slide. untuk yang ini mungkin apa ya? Nah, diketahui M dan L itu adalah masing-masing modul atas R dan F-nya itu adalah isomorfisme modul. Jika M merupakan modul bebas, apakah L-nya juga modul bebas? Berarti kalau M-nya punya basis, apakah L-nya juga punya basis? Nah, mungkin saya ada yang sudah coba belum? Saya tanya dulu, ada yang sudah coba belum? Oke, nah mungkin saya buatin ya. Kalau misalkan B itu dia basisnya M ya. Berarti kan ini artinya B-nya itu kan membangun M, dan B-nya bebas linear ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Kalau B-nya itu membangun M, maka F dari B berarti himpunan semua FB di mana B-nya anggota B ya. Ini kan subsetnya M. Ya, subsetnya L ya.
Nah ini, maka FB ini juga membangun L ya. Ini bisa apa yang di mirip-mirip seperti yang bukti yang apa namanya dibangun secara hingga. Sekarang kita buktikan yang bebas linear. Kalau B-nya itu bebas linear, maka ya FB itu juga bebas linear. Oke. Nah, berarti nanti apa namanya basis untuk L, berarti FB itu adalah basis untuk L. Mungkin ini ya bisa dicoba sendiri nanti untuk yang mengecek apa namanya FB-nya membangun L, FB-nya bebas linear. Ini kalau misalkan apa namanya ini bisa diasumsikan kalau B-nya itu sama dengan B1 sampai Bn misalkan. Kalau yang dibangun secara hingga. Tapi kalau yang tidak dibangun secara hingga ya nanti apa namanya sama saja sih sebenarnya untuk yang ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sebelum saya cukupkan ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi. Mau nanya konfirmasi ide gini, Pak. Misalkan untuk yang membangun, Pak, misalkan saya punya, misalkan M-nya itu saya tulis sama dengan siku B gitu, Pak. Lalu, itu kan sama dengan M. Lalu karena itu bisa nggak saya tulis image dari F itu sama dengan F dari siku B tadi sama dengan L. Jadi kayak langsung bilang dia karena apa dari sifat epimorfismanya gitu, Pak. Untuk bagian bangunnya terbukanya pakai sifat itu tadi. Bisa nggak kira-kira, Pak? Maaf Dek, Rehan, tadi kayaknya suaranya ini bisa langsung gimana tadi FB-nya? Karena B itu kan basis M, lalu saya tulis M-nya sama dengan siku M itu sama dengan siku B. Lalu karena epimorfisme artinya kan L itu image-nya FM itu kan sama dengan L ya. Lalu nanti pakai F siku B bukan ini berarti apa? F ini ya kurung siku B ya. Ini kan. Nah, ini berarti yang perlu dicek kan yang ini nanti. Ini sama dengan kurung siku dari FB. Nah, ini yang perlu dicek ini aja sih. Oh, tetap. Oh iya. Terima kasih, Pak. Dan itu yang bebas linear bisa ya untuk yang ini. Memanfaatkan apa? Injektifnya gitu. Kan kalau injektif kan kernelnya harus 0 kan. Ya intinya balik lagi ke sana. Mungkin ada lagi. Ada ya. Oke. Mungkin saya cukupkan ya untuk tutorial hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Uha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin ini ya, supaya lebih mudah saya izin share screen dulu tentang UTS-nya. Jadi untuk pertama adalah nah ini, jadi ketika mengisi presensi, itu kan di contohnya inilah hari ini misalkan, nah di bagian paling bawah itu kan ada pertanyaan lanjutan tentang materi, jadi nanti bisa diisi dan yang sudah diisi nanti akan ditanggapi oleh dosen pengampunya, tapi tergantung dari dosen pengampunya juga, jadi untuk tanggapannya ada di sini ya, jadi list pertanyaan dan jawabannya, itu nanti bisa diklik, terus akan muncul Google Slide-nya. Tolong misalkan ada technical problem terus tiba-tiba bisa ngedit, tolong untuk jangan dihapus ya. Karena kadang-kadang kan ya mungkin karena pas posisinya kurang tepat kan, jadi di okein aja bisa ngedit kan. Jadi mohon kalau misalkan suatu saat bisa ngedit, tolong jangan dihapus. Terus yang kedua adalah terkait UTS-nya, jadi panduannya sudah ada di sini. Nah ini
ya tentunya ada sedikit perubahan ya, seperti lembar soalnya tentunya tidak hanya 3, bisa lebih kan. Jadi bisa dicek di sini, terus bisa dibaca terlebih dahulu sebelum besok Sabtu. Nah, untuk soalnya nanti juga akan muncul di bawahnya sini. Jadi di bawahnya ini, terus untuk submission-nya juga ada di situ. Dan kita set supaya dia muncul itu waktu sudah ini, pada waktunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan UTS atau ujian 1 atau apapun lah namanya kan. Harapannya ini sih, dengan waktu yang cukup panjang itu bisa cukup untuk waktunya dan bisa memfasilitasi win-win solution bagi yang mungkin paginya nggak bisa atau sorenya nggak bisa atau siangnya nggak bisa. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada tutorial ini dan kita ketemu lagi berarti besok Senin ya. Jadi terima kasih semuanya. Izin tutup untuk ini ya roomnya.